Zaman sekarang banyak orang gembar-gembor kayak dia tahu. Nggak cukup pengetahuan, harus sudah tembus diri Anda. Nah, sering orang suluk, orang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Apa dia ulama atau pejabat, atau pengusaha, atau atlet, atau seniman. Selalu saya sebut-sebut itu, Pak. Sebab di otak manusia kebanyakan bahwa yang suluk adalah ulama. Yang suluk adalah ulama. Puguh loba ulama kita suluk-suluk. Kenaon kiai ente suluk jadi can bagean. Janten konggo tingkat kadinya mah kedah umur 40 tahun. Aduh. Banyak orang berkilah bahwa untuk belajar ngurus kalbu harus umur 40 tahun. Baleg 15 tahun. Dari baleg ke 40, 25 tahun. 25 tahun diserahkan hidup untuk setan. Masa muda dibuang, masa semangat dibuang, masa fit dibuang. Keliru Anda berpikir. Sejak kapan orang harus mengolah roh? Diawali sejak 7 tahun. Pan 7 tahun kudu geus diwarah salat. Salat teh ngawarah roh. Sejak kapan dia mulai diwajibkan? Sejak balik kalau dengan umur 15 tahun. Sejak kapan harus belajar tasawuf? Tila letik kudu geus diajar tasawuf. Keliru orang yang mengatakan diajar tasawuf mangke mun geus naon teh paeh. Kaburu paeh. Yang pertama adalah nuksonur roja, turunnya semangat. Yang kedua adalah azzalal, terpleset kepada kesalahan. Saudara bisa berpikir seperti ini, ya, rek naon diajar tasawuf, tarekat. Masih kena sok salah mah. Ya jelema sim salabim nantinya jadi apa? Abrakadabra. Itu orang-orang pragmatis itu yang berpikir seperti itu. Pak, untuk sampai kepada Allah, untuk usul kepada Allah, melalui perjalanan panjang, waktunya bisa puluhan tahun, jatuhnya bisa ribuan kali. Ya, lain itu goreng ya, lain itu salah ya. Tong muluk-muluk, munisiga, lamun diajar ngomeruh, langsung aja jadi jelema soleh. Henteu Pak, henteu. Saya mau nanya dulu nih, bukan pengen dipuji. Kira-kira jajan teh jelema soleh jelema belagu euy. Hayo cing aja saya ngomong. Belagu gitu. Saya tahu Anda nyebut soleh karena saya kalau tidak disebut soleh marah. Ingatnya Indonesia. Jelema butut yang disebut alus wae. Sehingga menit menang nyebut goreng tuh, bisi teu adab cenah. Jajan jelema soleh jelema butut. Tak gitu alhamdulillah. Yang disebut soleh wah. Banyak salahnya saya. Banyak salahnya. Apakah saya orang yang sedang melakukan perjalanan roh? Iya. Ada mursyidnya? Pengersa apa? Mursyidnya. Pakai kitabnya? Ada amalan hariannya? Dzikir tiap pada sholat 165 la ilaha illallah. Ada khatamannya? Ada manakibnya? Masih salah? Mending teruskeun diajar mending eureun. Adakah orang yang makan sambal? Apakah dia kepedasan? Nyocol deh itu. Disebutna tobat sambal eta disebutna. Ongko seuhah nyocol deui eta ongko seuhah. Da hese di Malayukeun kitu mah Kang Asep. Mau apa kamu belajar tobat segala macam? Mau kamu dosa lagi. Seperti enak ngomong seperti itu. Ini orang tidak arif ini. Orang yang kalimatnya seperti itu. Orang yang tidak arif. Tidak paham roh. Tidak paham nafsu.
Imam Ghazali mencontohkannya adalah apa? Seperti utang. Apakah kita punya utang ke warung? Bayar tong. Kan nganyuk deui. Kebayar deui, aduh itu. Nganyuk boga. Boga duit. Bayar eta nganyuk deui, boga duit. Bayar deui, barang rek init nganyuk deui ti tajong paeh. Orang ngutang lagi. Begitu mau ngutang keburu mati, maka matinya punya utang enggak? Orang di kelas kita ini orang kelas salah. Orang pabrik salah, kita bukan maksum. Kita bukan nabi, kita ini daur ulang, emer butut. Maju saeutik soledat deui kana salah, bebersih deui soledat deui. Asal ulang ngahaja we. Alah ada tadi haja cengan. Tadi haja bukan haja ge. Tadi haja soledat deui. Lihat hebatnya hikam. Tidak mencerca orang yang salah. Jangan putus asa kalau Anda terpeleset pada kesalahan. Karena kita memang gudangnya salah. Baik, sekarang masalahnya apa? Seorang salik, yakni orang yang sedang berupaya memperbaiki diri, sering menghadapi kesulitan karena tidak mampu melaksanakan amalan secara istiqomah. Sangat sulit mencapai tujuan sehingga timbul putus asa. Terbukti banyak umat Islam yang tidak mau menjadi salik. Mung ngilu diajar tasawuf, mung talkin dikir, mung talkin tarekat, mung boga gururu, hayangna boga dukun. Sebab kalau dukun tidak memberi amalan untuk soleh, paduli teh sia teu ceureuh nu penting aing didoakeun sia. Wah, ini penyakit Indonesia ini. Maka orang berlomba-lomba untuk jadi juru doa, bukan jadi juru takwa. Ngejar-ngejar buah berkah, tangkal takwa ndak diurus. Hasilnya berkah-berkahan. Gudang buah cau, tangkal cau teu terus tak hasilna teh cacauan. Indonesia teh resepna udang-udang berkah we ka mana-mana teh. Ngabring hayang berkah. Ai takwana teh diurus. Maka hasilnya juga tedekeun berkah benar. Maaf jangan tersinggung ya, bapak-bapak yang saya tidak anti. Saya mantan, Pak. Di bidang jadi juru doa saya mantan. Saya pernah jadi ahli hikmah. Mata kata lagi ngaran Wali Songo pan saya disebut wae kabeh. Kanjeng saya Maulana Wali Ibrahim kan Sunan Derajat. Ajengan kunaon make khusyuk 2 juta kehet. Kila mun tadi ijabah moal ka dieu deui bapak. Jangan tersinggung Pak ya, bapak-bapak yang berprofesi seperti itu. Saya mantan begitu dulu. Akhirnya masyarakat bukan takwa, minta didoakan ya ayo ka urang. Masih gitu kosong. Silakan Anda mendoakan orang lain. Silakan mendoakan orang lain. Tapi dorong dia supaya takwa. Didoakan ongkoh, didorong takwa, ongkoh. Kakarek belencing, ulah didoakan hongkoh. Nggak ada mana mata kudu getol ibadah. Kene.